Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Mari kita awali pertemuan kita di subuh ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas kehidupan. Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini kita bisa manfaatkan dengan memperbaiki segala amalan-amalan yang kurang, yang pernah kita belum sempurnakan di hari-hari yang lalu. Juga kita berharap semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbanyak amal saleh dari sisa waktu kehidupan yang kita miliki. Itulah sebabnya di setiap awal tahun, sementara para ulama, para asatidzah atau ustaz selalu membuka dengan menyitir dua ayat dalam Al-Quran. Satu, Quran surah Ali Imran ayat 102. Tadi yang saya bacakan di muka, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan seterusnya ayat. Kemudian Quran surah keempat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya ayat. Saya ingin berikan gambaran dulu sebelum kita memulai kajian kita di hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, lalu kita bandingkan dengan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat pertama, kita akan temukan nasihat yang sangat dalam. Perhatikan di sini, saya berikan gambaran sebagai perbandingan. Kalau kurang jelas, Bapak boleh di sebelah sini, di sebelah sana kalau kurang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, ini yang di Ali Imran ayat 102. Perintahnya ittaqullaha. Sedangkan yang kedua An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nas. Perintahnya ittaqu rabbakum. Tidak disebutkan Allah tapi Rabbak. Sama-sama cuma menyebutkan dua nama yang berbeda. Asmaul husnanya lain. Perhatikan sini rumusnya ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Kalau ada kalimat iman, sekali ada kalimat iman bersanding dengan perintah takwa, ini iman bersanding dengan takwa, langsung kepada Allah. Ini artinya yang diminta peningkatan ibadah ritual, baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas. Habdu minallah, habdu minallah. Ini rumusnya ya, ibadah ritual. Kalau beriman itu mencakup semua manusia atau orang Islam saja? Orang Islam saja. Di Quran tidak pernah disebutkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kecuali orang yang telah mengikrarkan dirinya masuk Islam. Tidak mungkin disebut ya ayyuhalladzina amanu, sekali lagi, kecuali menyentuh atau mengingatkan pada orang yang telah menyatakan dirinya masuk Islam, karena itu disebut amanu. Kalau imannya sudah konsisten, sudah bagus, berubah namanya jadi amanu menjadi mukminun. Jadi ada beda antara amanu dengan mukminun. Perhatikan sini.
Kalau iman bersanding dengan takwa, ini artinya diminta kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah ritual kita. Karena kalimat amanu menunjuk orang yang telah meningkatkan dirinya masuk Islam, ya. Ini imannya belum stabil, masih turun naik. Kadang-kadang sering gelisah, ya. Kadang-kadang mohon maaf, ya, belum ada ketenangan yang dalam di hatinya, belum terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah kalau diminta masih suka lambat-lambat, ini amanu. Ini amanu. Karena itu kalimat amanu di Quran sering disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, kemudian wa 'amilus shalihat. Kadang-kadang langsung amalnya ada puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ada salat saya untuk mudhari alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau imannya nanti sudah bagus, berubah namanya dari amanu menjadi mukminun. Satu surah sekaligus, Quran surah 23. Kalau sudah al-mu'minun, kedekatan dengan Allah sudah terbangun. Orang yang sudah dekat dengan Allah, maka cenderung hatinya tenang. Ya, sering zikir, hati jadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau sudah tenang hati, yang ada bahagia saja. Ya. Gak ada, Pak, maaf ya, saya jelaskan tadi malam. Orang kaya, banyak hartanya, tinggi kedudukannya, kalau hatinya nggak tenang, nggak ada kenikmatan hidup. Tapi kalau kita tenang hatinya, walaupun harta terbatas, kedudukan biasa saja, itu melangkahnya ringan, nyaman, cenderung bahagia. Karena itu orang yang cenderung tenang, dekat dengan Allah, itu selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Qad aflahal mu'minun, bukan amanu, tapi mu'minun. Ini poinnya. Nah, maksud saya, di setiap awal taklim, kalau Anda mendengar para guru, ulama, syekh, ustaz membacakan Ali Imran ayat ke-102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, itu artinya kita sedang diingatkan sampai detik ini bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah kita dalam sisi ritual kepada Allah. Jadi yang kemarin misalnya, maaf sebelumnya ya, ada yang kurang-kurang dalam ibadah ritual, baru sebatas fardunya, hari ini rencanakan dengan sunnahnya. Kemarin misalnya belum sempat baca Quran, ayo tambah sekarang, minimal 5 ayat, ya. Kemudian sempurnakan 1 halaman, 1 juz dan sebagainya. Ini maknanya. Dan lakukan dengan serius. Ya. Jangan saat pengen baca Quran, baca, sedang malas nggak dibaca. Ya. Saat ingin tahajud, saat enggak ya enggak. Nah, itu bukan real takwa. Karena itu disempurnakan kalimatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Hak yang serius. Jangan saat di masjid khusyuk salatnya, pulang ke rumah cepat-cepat. Ini bukan haqqa tuqatih. Kalimat haqqa tuqatih ini punya 2 arti. Satu, menunjuk kepada keseriusan. Yang kedua, menunjuk kepada cara yang benar. Karena ada orang mencoba takwa kepada Allah, mendekat tapi caranya keliru. Ingin berdoa, datangnya ke kuburan. Ya. Ingin diberikan ketenangan, mintanya ke batu akik. Itu yang keliru. Ya. Jadi cara kita mendekat kepada Allah itu mesti benar. Karena itu syahadat kita mengikrarkan iman itu ada 2. Asyhadu an la ilaha illallah, mengikrarkan diri dengan Allah. Nah, bagaimana caranya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti bagaimana cara Nabi menunjukkan. Jelas di sini. Jadi sekali lagi kalau dibacakan ayat ini, kita jangan ngobrol, tanyakan pada diri kita sampai hari ini apa yang kurang yang kita lakukan. Kemudian apa yang belum pernah kita lakukan. Nah, yang kedua ini, tidak cukup orang beriman itu soleh secara ritual. Tidak cukup soleh secara ritual. Ya. Diingatkan pada ayat yang kedua, perhatikan. Ya ayyuhan nas, manusia. Kalau nas itu orang Islam saja atau umum? Universal. Siapapun yang bernama manusia itu nas. Ketika Allah menyebutkan nas, kalimat takwanya itu disambung dengan sifat atau nama Allah yang terkait dengan kuasanya merawat dan memperhatikan manusia. Rabb itu sifat Allah yang merawat, memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan manusia. Karena itu saat kita mau lahir itu, saat mau lahir 4 bulan usia dalam kandungan, kita sudah diminta untuk bertakwa kepada Allah sebagai manusia. Kalimatnya bukan Allah tapi Rabb. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172 itu. Alastu bi rabbikum, bukan di Allah itu. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya. Rabb.
Kalau ada kalimat nas manusia bersanding dengan takwa pada Allah sebagai Rabb, maka ini yang diminta hubungan hamlu minan nas, hubungan sosial dengan manusia. Hamlu minan nas, sisi akhlak. Seakan-akan kita diingatkan dengan dua hal penting. Yang pertama, tidak cukup menjadi soleh dengan baik ibadah ritual saja, tapi dengan hubungan dengan manusia tidak baik. Hubungan dengan orang-orang di sekitar buruk. Itu bukan ciri orang beriman yang baik. Maaf, Anda memang sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya tak pernah tertunda, tapi dengan orang-orang di sekitar kita seringkali berselisih. Kemudian hubungan yang tidak baik yang kita dapatkan keseharian ini yang tidak bagus. Seorang perempuan pernah diadukan oleh tetangganya kepada Rasulullah. Padahal itu ibu disebutkan dalam hadis ini, rajin sholat, rajin puasa luar biasa, tapi diadukan oleh tetangganya karena suka menjelek-jelekan tetangganya dan senang gosip. Apa kata Nabi? Dia firman, dia itu di neraka tempat itu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611. Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611. Saya berikan ilustrasi saja ini. Nabi saat sedang ta'lim seperti ini, tiba-tiba seketika bertanya kalimat singkat. Atadrun al-muflis ya Rasulullah. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Sahabat berkata, qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Kata sahabat, orang bangkrut menurut kami, orang yang sudah tidak punya uang spesial pun, enggak punya aset sedikit pun. Logis ya? Uang enggak ada, aset tidak punya. Perhatikan kata Nabi, ini ilustrasinya. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Perhatikan redaksinya ya. Nabi tidak menyebutkan dari umatnya Musa, umatnya Isa, tapi umat saya. Jadi ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah, tapi divonis oleh Nabi bangkrut di akhirat nanti. Insya Allah bukan kita itu. Perhatikan, ya'ti yaumal qiyamati bis salati. Saat hari kiamat itu datang dengan pahala salat banyak ditunaikan. Jadi bukan fardunya saja, sunnahnya pun jalan. Wasiyamin, puasa sunnahnya juga jalan, bukan hanya fardunya. Wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Tapi sayang, wa ya'ti qad syatama hadha, dia juga membawa dosa pernah mencaci sia. Wa qadhafa hadha, menuduh si B. Wa akala mala hadha, mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa dharaba hadha, senang sekali berselisih itu. Senang berselisih hidupnya. Bahkan wasafaka dama hadha, dan senang atau gemar menumpahkan darah, bahkan mengatasnamakan Allah. Perhatikan apa yang terjadi. Tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang sholat kata Nabi, selesai sholat mencela orang lain atau menggibahkan ya, itu diambil pahala sholatnya diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Itu rumusnya. Jadi kalau antum ikut taklim hari ini, kemudian membicarakan orang lain dalam keburukannya, itu akan diambil pahala taklimnya diberikan kepada orang yang dibicarakan itu, walaupun dia tak ikut taklim. Hati-hati. Saya ingin mengingatkan betul ini, ketika kita dibacakan ayat ini, coba koreksi diri. Barangkali ibadah ritual kita bagus, tapi hubungan kita dengan makhluk tidak baik. Ya. Menurut saya ada yang aneh dalam sementara pergaulan kita. Anda sholat bagus, ya, puasa juga rajin, mengikuti sunnah caranya, tapi tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak pernah saling sapa, ya, tidak kemudian saling menegur dan sebagainya. Dulu zaman Nabi yang jauh jadi rekat, ya. Islam datang yang terputus jadi tersambung silaturahim. Kok ada orang belajar agama jadi renggang silaturahim? Ya. Kan ini jadi persoalan dalam hidup, ya. Jadi persoalan. Karena itu antum coba koreksi siapapun diri kita, tingkatkan takwa yang satu ritual, yang kedua bangun hubungan kebaikan. Apalagi kalau sudah baik dengan manusia, tapi tidak baik ritualnya, ini paling celaka. Karena orang kafir itu bisa melakukan itu. Ya. Karena itu seimbangkan dalam hidup, dan biasanya diakhiri juga dengan yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini kalimat terakhir itu khusus untuk para ustaz. Kadang-kadang saya sering ingatkan juga, ustaz ketika menyampaikan datar-datar saja. Padahal itu koreksi untuk diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang merasa punya iman, bertakwalah kepada Allah dan katakan yang benar.
Jadi kalau para ustaz, para ulama itu memahami betul ayat ini, akan berhati-hati dalam menyampaikan taklim. Tidak ada ceritanya yang tidak tahu disampaikan. Tidak ada kisahnya yang belum dipelajari kemudian disampaikan. Hati-hati bertutur, karena setiap apa yang disampaikan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalau taklim dengan ustaz manapun, dengan guru manapun, tolong antum renungkan ini ketika dibacakan dua ayat ini. Jangan-jangan sudah siap akan ke surga, tiba-tiba orang komplain dari belakang, ya Allah kami minta keadilan. Ya. Mari kita lanjutkan bahasan kita, insyaAllah. Untuk mewujudkan dua hal ini perlu akhlak dalam beribadah. Karena itu kita akan belajar tentang buku Imam An-Nawawi mengenai adab para penuntut ilmu, at-tibyan fi adab hamalatul Quran. Saya ingin tunjukkan dulu sebentar supaya terlihat, maafkan saya agak begini. Saya malam Jumat lalu saya bagikan kitab ini, tapi sifatnya belum bisa mencukupi untuk keseluruhan karena saat saya beli di tempatnya itu sangat terbatas ya, dan sudah cetakannya tidak ada ya, tidak ada lagi. Jadi saya sudah sampaikan ini, kemudian yang belum dapat insyaallah dikopi setiap pertemuan ya. Ada yang punya seperti ini. Sekarang materinya di halaman 39 ya. Ini Darun Nafais. Kalau yang punya seperti ini, yang dijual-jual di toko, ini kebanyakan demikian ya, jilidnya. Boleh ya seperti ini ya. Dua-duanya sama, yang di sini kita di halaman ke-32. Di sini 39 yang kuning ya. Yang di sini 32. Apa bedanya? Dua-duanya sama, enggak ada bedanya. Cuma yang di sini setiap perpindahan paragraf diberi judul atasnya ya, supaya lebih sistematis. Kalau di sini langsung saja, misal paragraf 1 itu adab muta'allim, adab seorang pembelajar. Diruntutkan sampai 10 paragraf. Di sini tidak, diruntut lagi. Apa itu adab pembelajar? Di antaranya bagaimana bersikap kepada guru, memilih guru, ya, kemudian bersikap kepada pendamping guru dan sebagainya. Diberi judul lagi, sehingga kesannya agak lebih panjang. Ya. Sama saja ini, silakan kalau mau dimiliki. Bagi yang belum punya, saya kopikan, kita belajar langsung dari kitabnya supaya pengetahuan kita lebih lengkap. Ya. Silakan dilihat di kopiannya. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa harakati, kemudian kita sambil belajar bahasa Arabnya. Mudah-mudahan kalau baca Quran sambil belajar itu nanti bisa menerjemahkan pelan-pelan. Ya. Kalau baca terjemahannya saja, kapan bisa tahu ilmunya? Lihat yang garis hitam saja langsung. Adabul muta'allim ma'a rifqatil mu'allim. Adabul muta'allim, adab seorang penuntut ilmu ma'a rifqatil mu'allim, kepada pendamping guru. Kepada pendamping guru. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan yang lalu kita kan sudah bahas ya, bagaimana cara memilih guru yang baik. Kemudian datang ke majlis ilmu, bagaimana caranya? Tidak ujung-ujung kemudian datang langsung belajar, tidak ya. Ada sopan santunnya, ada duduk yang baik ya. Kemudian mengucapkan salam dulu, menyalami orang yang di sekitar ya. Kemudian baru duduk dan berdoa. Awas, sudah dipraktekkan belum ini tadi saat memulai ta'lim? Ada doanya itu. Jangan kira antum belajar itu mudah. Kadang-kadang saat kita belajar ya, datang syaitan mengganggu, dibuat pikiran yang lain, dibuat sibuk. Karena itu sebelum kita belajar, berdoa dulu. Saya sudah tuliskan doanya itu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, pahamkan aku dari urusan agama yang akan aku pelajari. Minta kepada Allah supaya enggak cuma transfer informasi saja, guru sampaikan kita catat tapi tak paham-paham. Atau sekarang paham, besok lupa mengatakan. Wa 'allimni ta'wil, ajarkan aku kalimat-kalimat yang tidak dipahami. Enggak kebanyakan orang tahu. Jadi ada Pak ya, Ibu, orang yang 3 paragraf disampaikan baru mengerti, 3 kali diulang-ulang baru paham. Ada orang-orang tertentu baru disebutkan 1 kalimat dia sudah mengerti. Oh, kesini nih arah pembahasannya. Oh, ini ayat Quran yang mendukungnya. Oh, ini hadis yang menguatkannya. Ada demikian. Karena Allah berikan kemudahan dalam pemahamannya. Itu doa Nabi yang dibacakan kepada Abdullah bin Abbas. Baik, sekarang kadang-kadang saat taklim itu guru tidak datang sendirian. Ada yang menemani, ada yang mengantarkan. Kadang kita temukan ada yang bawakan kitabnya kalau di Timur Tengah begitu. Itu disebut dengan rifqah. Rifqah.
Jamak dari kata rafiq. Jadi ada yang disebut dengan sahib, sahibun, ada yang disebut dengan ahmud, ada yang disebut dengan rifqatun. Perhatikan bedanya ya. Sahib jamaknya ashabun. Sahabat orang yang lekat. Sahabat orang yang lekat. Ya. Jadi kalau ditemukan saya punya sahib, ya, sahabat itu dari bahasa Arab. Ya. Sahib artinya yang lekat, tak terpisahkan. Ya. Di sahib itu bukan secara fisikal saja, tapi juga secara pikiran, perhatian, emosional, ya. Saling lekat satu sama lain. Disebut dengan sahib. Ada ahli surga di Quran disebut dengan ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu adalah sahabatnya surga. Artinya nanti yang masuk surga itu lekat sekali dengan surga. Nempelnya dekat, ya. Pikirannya menyatu dengan kenikmatan yang ada di sekitarnya. Enggak mikir macam-macam. Jadi yang dipikirkan nikmat aja hidupnya. Karena itu disebut dengan sahib. Sebaliknya pelaku maksiat itu sahabatnya neraka. Artinya tidak akan pernah bisa menjauh dari neraka. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah bisa menjauh dari neraka. Dan pikirannya selalu lekat dengan azab itu. Selalu lekat dengan azab. Saya ilustrasikan ini sebentar. Maaf. Kalau ada pencuri ayam dipukuli misalnya, sakit ya? Dari mana tahu ini? Rasa ya, dia teriak sakit ya, bisa. Kalau sudah meninggal, bisa. Dipukuli itu enggak sakit ya? Yang kita lihat kasat mata rasanya enggak, karena sudah meninggal. Enggak ada rasa lagi kan? Dia enggak pegang sakitnya karena sudah meninggal. Jadi hukum dunia kalau sudah wafat, ya, dipukul, dicubit itu enggak kerasa, enggak ada yang jawab. Silakan antum punya saudara meninggal, antum cubit misalnya, enggak ada itu. Jangan keras-keras, tidak. Karena sudah enggak ada nyawanya, enggak sakit. Ya. Nah, perhatikan ini. Tapi alam kubur dan neraka di akhirat nanti, kenapa disifati dengan azab yang luar biasa pedihnya? Kadang azabun alim, azabun azim. Karena kalau sudah dikubur dan di neraka itu enggak ada meninggal lagi. Jadi antum enggak ada wafat lagi kalau sudah di neraka ini, orang-orang yang durhaka ini. Karena itu selalu sakit. Selalu sakit. Disiksa hidup, mati lagi, hidup lagi, hidup lagi, karena tidak pernah meninggal lagi. Karena itu semua siksa di neraka itu selalu pedih. Hati-hati. Satu hari berapa tahun di dunia ini? 1000 tahun. Kok ringan sekali diucapkan ini? Artinya satu detiknya 48 hari. Jadi kalau ada yang mampir ke neraka satu detik saja, itu sama dengan 48 hari di dunia. Karena pernah umatnya Nabi Musa itu begitu mengalnya sampai mengatakan begini, Pak, Al-Baqarah ayat 80, ya. Kalau kami ini nakal, kami bermaksiat, enggak akan dihukum di neraka paling sebentar. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami ini paling dicintai oleh Allah. Kalaupun disiksa enggak akan lama, paling sebentar. Turunlah ayat yang menerangkan, sebentarnya kamu satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Ya. Jadi kalau anda masih berpikir paling-paling sedetik di akhirat, silahkan aja 48 hari perhitungan dunia. Kedua, ahlun itu keluarga. Khusus yang dikhususkan. Saya berikan pesan ya. Demi Allah saya katakan, setiap hari jangan pernah antum tinggalkan baca Quran walaupun cuma satu ayat. Saya ulangi ya. Tolong catat betul kata-kata saya, catat di jiwa, jangan cuma di tulisan. Ya. Setiap hari jangan pernah tinggalkan baca Quran walaupun cuma satu ayat. Yang di luar salat, bukan saat salat, di luar salat. Karena hadis sahih langsung menyebutkan orang-orang yang terbiasa dengan Al-Quran disebut dengan Ahlul Quran. Perhatikan ya, Ahlul Quran. Keluarga Al-Quran. Ini bahasa kiasan, bahasa metafor. Perhatikan hadisnya. Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh.
keluarga Quran, maksudnya pembaca Quran yang mengkhususkan selalu baca Quran, itu disebut dengan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus, perlakuannya khusus. Nanti kita akan bacakan hadisnya saat sampai pada bahasannya. Ahlul Quran, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Quran, keluarganya Quran. Ahlullahi disifati dengan orang yang dikhususkan oleh Allah. Wa khasatuh, dan diberikan perlakuan istimewa. Hadis-hadis sahih yang lain menemukan bahwa, perhatikan, ahlu Quran itu kalau benar dia baca Quran, itu jasadnya tidak akan habis dimakan oleh tangan. Diabadikan oleh Allah, diabadikan. Allah a'lam bagaimana keadaannya, tapi demikian nasib. Dan di akhirat nanti akan diberikan penghargaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dihisab, dia membawa mahkota, sinarnya sangat terang. Kemudian dipanggil orang tuanya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Anda baru baca Al-Baqarah saja dengan Ali Imran. Orang lain saat kepanasan, yaumul hisab itu, panas luar biasa, hiruk-pikuk. Orang ingin segera dihisab, gak peduli masuk surga atau neraka. Orang ini santai saja karena datang Al-Baqarah dan Ali Imran, ghamamatan ka'annahuma ghamamatan. Keduanya menjadi pelindung di atas kepalanya. Kemana berjalan ke situ dia mengikuti. Itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Macam-macam. Subhanallah. Jadi saya pesankan baca itu Quran, jangan tinggalkan setiap hari walaupun cuma satu ayat. Yang terakhir ini yang bahasan kita. Rifqatun, ini jamak dari rafiqun. Rafiqun. Rafiq itu teman yang dekat, lekat, sekaligus lembut. Dekat dan punya kelembutan. Ada yang namanya rafiq, itu artinya seorang yang dekat dengan kebaikan dan tuturnya lembut. Kalau ada yang namanya rafiq tapi kata-katanya kasar, kurang lembut, itu coba dikoreksi dulu ya. Dekat sekaligus jamaknya rifqah. Kadang-kadang syekh atau guru saat akan mengajar itu membawa teman, membawa pengantar. Kenapa disebut dengan rifqatun, jamak dari rafiq? Ingin memberikan isyarat satu teman atau pengantar, kadang bukan cuma satu, ada 2, ada 3 orang. Apalagi yang punya pesantren, kadang gurunya ngajar kan muridnya datang ya, beberapa orang mengantarkan. Perhatikan, ini ada bagi pengantar. Imam An-Nawawi menyebutnya bukan dengan ashab, bukan dengan akhdun, tapi dengan rifqah, rafiq, jamak dari rafiq. Seakan-akan ingin menyampaikan pesan, hei, siapapun yang menemani guru saat mengajar, berlakulah lemah lembut. Jangan manfaatkan keadaan guru, karena bisa menjadi aib dari guru ini. Jadi begitu guru ngajar misalnya, yang mengantarkan ini, maaf ya, satu kadang mencari sensasi, kadang-kadang tutur katanya nggak lembut, kadang-kadang mohon maaf, lebih penting dibandingkan guru. Oh ini saya yang atur ini jadwalnya, oh ini begini, ini begitu dan sebagainya. Hati-hati, kadang-kadang gurunya nggak pernah berlaku demikian, pengantarnya bersikap seperti itu, akhirnya datang ke guru. Jadi siapapun yang mengantarkan guru ini menjadi rafiq, yang pertama dekat dengan syekhnya, bukan sekedar kedekatan biasa, artinya tahu ilmunya, tahu adabnya, tahu kebutuhannya. Yang kedua ini yang paling penting, bersikap lemah lembut. Kalau kita sudah menemukan pengantar yang seperti ini, maka bagi pengantarnya pun ada adabnya. Wa yanbaghi aydan, dan mestilah pula, yanbaghi itu mesti ya. Wa yanbaghi aydan, dan mestilah pula, aydan artinya juga. An yata'addaba ma'a rifqatihi, dan mestilah pula penuntut ilmu itu memiliki adab ma'rifatihi, kepada pengantar atau penyerta gurunya, wa hadiri majlis syekh, dan kepada orang-orang yang hadir di majlis syekhnya atau di majlis gurunya. Jadi kalau antum datang ke majlis ilmu, kemudian ditemukan orang yang mengantarkan syekh, termasuk juga yang hadir, itu ada adabnya. Kalau kemarin kita belajar adab kepada orang-orang yang hadir, datang mengucapkan salam, bersalaman kepada yang terdekat, jangan memecah belah tempat duduk, duduklah di tempat kita datang. Nah sekarang begitu pula kepada orang yang mengantarkan syekh, ada adab khusus yang mesti kita lakukan. Fa inna dzalika ta'addubun ma'a syekh wa siyanatuhu li majlisihi. Nah, karena sesungguhnya adab terhadap pengantar syekh itu
termasuk pula sopan santun kita terhadap guru, termasuk ke dalam sopan santun terhadap guru, wasiyanatuhu li majlisihi, dan perbuatan baik yang memberikan kenyamanan dalam majlis, memberikan ketenangan dalam majlis. Imam An-Nawawi tidak merinci bagaimana adab kita kepada para pengantar ini. Di sini ditunjukkan sepanjang tidak dirinci, artinya adabnya sama dengan adab kita kepada orang-orang yang hadir. Jadi saat antum datang, ada pengantarnya, kita salami, assalamualaikum, ya, tanya kabar, kemudian kita duduk di tempat yang semestinya. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang kita teruskan. Nah, kemarin kita sudah belajar duduk, baru duduk ini, belum duduk dengan interaksi. Jadi baru sekedar duduk, siap untuk belajar. Bagaimana sekarang kalau syekhnya sudah duduk, siap kita untuk belajar, bagaimana posisi duduk kita, cara duduknya. Kemarin kan baru duduk saja ya. Nah sekarang gurunya sudah datang, siap untuk belajar, bagaimana cara duduk kita. Ini diatur oleh Imam An-Nawawi. Wa yaq'udu baina yaday syekh ihdatal muta'allimin la ihdatal mu'allimin. Baris kedua terakhir. Wa yaq'udu, dan hendaklah seorang murid itu duduk. Perhatikan pilihan katanya, ini bagus sekali ya. Saya sangat yakin kalau ada orang kontemporer sekarang mengarang kitab, dia tidak akan mengatakan yaq'udu, dia akan katakan yajlis. Coba bapak ibu yang belajar bahasa Arab, duduk bahasa Arabnya jalasa kan? Jalasa yajlis, ijlis. Sebetulnya ada dua kata. Satu qa'ada, kedua jalasa. Dua-duanya diartikan duduk. Perhatikan bedanya. Kalau qa'ada itu artinya berpindah, sebetulnya berpindah dari posisi yang tinggi ke posisi yang lebih rendah. Kalau saya sedang berdiri, kemudian saya duduk ya, duduk di bawah rendah misalnya, itu qa'ada namanya. Jelas ya? Perpindahannya disebut dengan qu'ud. Qu'ud. Karena itu di Quran, orang yang tidak bisa sholat berdiri boleh sambil duduk kan? Bahasa Qurannya bukan jalasa tapi qu'ud. An-Nisa ayat 103 ya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ali Imran 191. Setelah Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Kemudian, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan." Jadi enggak ada julus. Selalu qu'ud, berpindah dari yang posisinya tinggi ke yang rendah. Tapi kalau jalasa, itu artinya pindah tempat dari posisi yang rendah ke tinggi. Contoh, maaf sebelumnya, saya duduk di bawahnya, lalu dikasih kursi agak tinggi. Pindah saya dari duduk di bawah ke kursi yang tinggi, itu jalasa. Atau dari berdiri saya, maaf dari duduk, saya bangun, itu jalasa namanya. Berpindah dari yang rendah ke yang tinggi. Karena itu di Quran tidak pernah ada kata jalasa, selalu qa'ada. Jelas di sini? Perhatikan bahasa Imam An-Nawawi. Wa yaq'udu baina yaday syekh, hendaklah para murid itu duduk ya, di antara syekhnya. Menyebutkan kalimatnya qa'ada bukan jalasa. Artinya jangan sampai ada murid duduk lebih tinggi dari gurunya. Jadi jangan sampai ada misalnya gurunya di bawah, Anda duduk di atas, kecuali keadaan tertentu ya, keadaan tertentu. Baik, jelas sampai sini. Dan juga ada makna kiasan, metafor. Wa yaq'udu baina yaday syekh, dan hendaklah seorang penuntut ilmu duduk di antara syekhnya. Dan di antara ini mengandung arti, maaf ya, mempraktekkan hadis Nabi riwayat Muslim nomor hadis ke-8, Kitabul Iman. Saya sampaikan semalam, atau boleh juga dilihat di At-Tirmidzi nomor hadis 2763. Kalau susah kitabnya, cari Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang kedua dari Umar bin Khattab. Perhatikan kalimatnya, nanti kita langsung praktekkan ya, jangan cuma teori saja.
Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, ittala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, entah dari mana datangnya. Syabibu bayadhi thiyabi, pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam pekat, tertata rapi. La yura 'alaihi atharu safari, tidak kelihatan ini bekas capek. Jadi betul-betul siap ini menuntut ilmu. Wala ya'rifu minna ahadun, tidak kenal seorang di antara kami siapa orang ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengambil saf terdepan, duduk di dekat Nabi. Ini adab pertama ditunjukkan oleh hadis ini. Kalau antum sudah datang ke majelis ilmu, ayo mendekat, jangan menjauh. Ya, mendekat, karena dekat dengan syekh itu, dengan guru, lebih jelas kita mendengar, lebih dekat mendapatkan informasi, dan terjaga kita suasananya supaya fokus belajar. Ya. Kalau di depan kan mau ngobrol tuh malu-malu. Ya. Di depan mau buka handphone itu agak susah. Ngantuk ditahan-tahan, ya. Mau ke toilet juga dilihat dulu jedanya pas nggak nih. Tapi di belakang, subhanallah, jangankan menjawab SMS, bikin status masih sempat itu. Maaf, sedang taklim. Nah itu masih sempat itu. Niat bisa berubah. Ini pengen dilihat orang, apa pengen ikut taklim? Pengen diketahui orang lain, apa pengen belajar? Kan lain niat itu. Ya. Baik. Jadi fajalah sahidan Nabi duduk maju ke depan. Saya pernah kisahkan ya, yang di Palestina itu anak TK 150 orang. Dengan ustaz dari Indonesia mau datang, padahal cuma penceramah, pencerita. Kak Bimo mau datang pencerita. 2 jam sebelumnya Pak sudah berdesakan ambil tempat saf pertama. 2 jam sebelumnya. Berdesakan itu meja seadanya, ya. Keadaan kursinya juga kurang bagus. Berdesakan ke depan. Anak-anak TK 150 orang. Nah kita yang sudah bukan TK lagi, dikasih meja di depan, dibawa ke belakang. Fajar seilan Nabi, ayo mendekat ke depan, jangan mejanya dibawa ke belakang. Ayo ajarkan anak-anak kita yang di sekolah, bukan hanya orang tua saja. Ini taklim itu berlaku mau di masjid, di aula, di kelas. Kalau anak kita sudah mau masuk ke sekolah, pilihkan tempat terdepan. Jangan ikuti keadaan Pak pengen di belakang, Pak ke depan. Biasakan. Support oleh kita, berikan motivasi, ilmu akan datang. Baik, jadi wayaqudu baina yaday syekh, datanglah di saf pertama. Kalau nggak sempat ada melingkar, itu halaqah dulu. Kemudian duduklah qi'datal muta'allimin, duduk selayaknya murid, la qi'datal mu'allimin, bukan duduk selayaknya guru. Maaf, ini ajaran yang sangat dalam kepada kita. Kadang-kadang seorang yang duduk untuk belajar, tidak semuanya orang yang tidak punya ilmu. Di antaranya barangkali, mohon maaf sebesar-besarnya, ada mungkin dosen ikut belajar, ada yang sudah S3 mau belajar juga ikut ta'lim. Tapi Anda harus posisikan, mau S1, S2, S3 atau S apapun, sedingin apapun. Kalau sudah masuk ke majelis ilmu, itu menjadi murid bukan guru. Ketika Anda duduk, itu sudah meniatkan menjadi murid. Jadi berperilakulah seperti murid. Jangan berperilaku seperti guru. Ketika duduk kita menjadi guru, ilmu tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Karena ketika duduk kita menjadi guru, seakan-akan maaf ya, keadaan di luar dibawa ke dalam. Yang pertama kali tempat kita sudah tidak sesuai. Penilaian kepada guru sudah naik. Kadang-kadang sudah menganggap ringan. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan walaupun baru itu nggak masuk ke dalam hati, cuma di pikiran lewat komentar. Baik. Apalagi kalau ada orang yang punya ilmu tapi tidak terkait dengan ilmu agamanya, maka gelar jangan dibawa. Walaupun Anda seorang profesor misalnya, tapi nggak pernah misalnya mendalami ilmu agama, profesor bidang sejarah, jangan merasa tinggi dalam bidang agama atau merasa menguasai berbagai hal. Ini sekarang banyak sekali hal yang rumit, saya nggak bisa paham itu. Ya, bahasa anak sekarang gagal paham ya, dengan keadaan di kita itu. Saya perhatikan di stasiun televisi beberapa waktu yang lalu, ya, bahkan sering kali terjadi orang nggak tahu agama berbicara masalah agama. Anda profesor bidang sejarah, jangan bicara masalah fikih. Jangan bicara masalah tafsir, nanti keliru. Dalam hukum Islam saja, hukum Islam itu orang yang ahli tafsir saja nggak bisa mengerti fikih, itu nggak boleh bicara fikih. Kata Imam Malik, kalaupun hafal 100.000 hadis, nggak paham ilmu hadis, jangan bicara hukum, bisa keliru. Ini orang gelarnya memang tinggi, tapi nggak paham agama, bicara masalah agama dan terlanjur menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya keliru orang. Faqatu wa adatu. Dianggap menjadi ustaz, disebut menjadi seorang ulama, dan fatwanya cenderung sesat menyesatkan. Imam Asy-Syafi'i hadir di majlis ilmu, majlis ilmunya
turunan Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah sudah meninggal dunia, mewariskan dua orang murid yang sangat terkenal, diantaranya Abu Yusuf. Syekh Abu Yusuf sedang mengajar. Datang Asy-Syafi'i jadi murid. Subhanallah. Ketika sedang mengajar, terlihat oleh beliau dalilnya agak lemah, dalil pendapatnya, tapi tidak didebat, didiamkan saja. Setelah selesai diskusi dengan teman-temannya yang bermadzhab Hanafi, beliau sampaikan argumentasinya. Teman-temannya takjub dengan itu. Diceritakan kepada gurunya. Pertemuan yang kedua, sebelum dimulai majelis ilmu, kemudian dimulai kata Abu Yusuf, sami'tu anna rajulan yatanaqashu fi mas'alati kadza. Saya mendengar di antara murid ini ada seorang lelaki yang berdiskusi kemarin tentang masalah ini. Silahkan kalau ingin mendebat saya dalam persoalan itu. Maksudnya ingin berdiskusi dengan gurunya. Asy-Syafi'i mengacungkan tangannya ketika ditunjuk lalu mengatakan, perhatikan, la unakishu syaikhi, saya tidak terbiasa mendebat guru saya. Saya datang untuk belajar, bukan untuk mendebat guru saya. Perhatikan, adab seorang murid walaupun merasa lebih unggul dibandingkan syekhnya, tapi tidak menampakkan keunggulan dirinya supaya tetap menjaga martabat syekhnya. Jadi kalaupun Anda tahu sesuatu, tahu ilmu, guru salah, jangan kemudian diekses di hadapan murid. Ada adabnya di situ. Apalagi baru duduk sudah menjadi guru, itu persoalan besar. Ya. Jangan diterjemahkan cara duduk saja. Ya. Kadang-kadang maaf, dari luar kita punya kedudukan. Stafnya juga kadang-kadang tidak mengerti. Bupatinya biasa-biasa saja kok. Pengen datang bergabung. Wali kotanya biasa-biasa saja. Ini stafnya yang repot. Maaf Pak, ini Bapak mau datang, tolong staf pertama dikosongkan dulu. Tolong ini bagian terdepan kosongkan dulu karena Bapak mau datang. Bapak siapa? Kalau sudah masuk majelis ilmu itu sudah, Anda murid. Tidak usah dibawa-bawa yang lain itu. Harun Ar-Rasyid hidup di zaman Imam Malik. Satu kali anaknya pengen ikut private, ingin kursus dengan Imam Malik, belajar khusus. Diutus ajudannya, disampaikan pada Imam Malik, Khalifah minta Anda mengajar anaknya di rumah. Perhatikan jawaban Imam Malik. Qul lahu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Katakan pada Khalifah, ilmu itu didatangi bukan datang sendiri. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan datang sendiri. Bapak kalau jadi ustaz, ada presiden manggil untuk ngajar ke rumah. Dijawab oleh Bapak, sampaikan ke presiden, ilmu itu didatangi. Artinya kalau mau datang ke sini, bukan saya datang ke sana. Kira-kira bagaimana itu jawaban presiden? Berani nggak seperti itu? Ini yang paling rumit di kita sekarang gitu ya. Ajudannya ini setengah bingung. Karena Imam Malik sangat dihormati, mau nggak mau disampaikan. Ketika disampaikan ke Harun Ar-Rasyid, perhatikan, ada seorang pemimpin. Harun Ar-Rasyid pun itu paham fikih. Ya. Jadi dulu orang yang akan jadi khalifah nggak sembarangan, nggak cuma karena belusukan, kan ilmunya kurang ada, tiba-tiba jadi pemimpin, tidak begitu. Ya ada kualifikasi dulu dan sebagainya. Ya. Itu semua pemimpin belusukan zaman dulu itu. Umar belusukan, Utsman belusukan, ya. Harun Ar-Rasyid belusukan. Cuma karena nggak ada media, nggak pernah diberitakan. Ya. Cuma hebatnya, kalaupun nggak ada Metro TV, TV One, nggak ada media yang lainnya, sampai sekarang masih ada beritanya. Coba Anda bayangkan, dulu nggak ada televisi, nggak ada radio, tapi sampai sekarang beritanya ada. Orang-orang sekarang diberitakan kemana-mana, besok-besok nggak ada lagi beritanya. Padahal TV-nya masih ada, ya. Radionya masih ada. Itulah sesuatu yang dilakukan karena Allah, itu akan bertahan dalam kebaikan. Ya. Jadi saya kira ini penting untuk kita lakukan. Harun Ar-Rasyid cuma tersenyum, lalu diutus anaknya bersama ajudannya, diantar langsung oleh Harun Ar-Rasyid. Datang ke rumah Imam Malik, diketuk pintunya, mengatakan, astagfirullah an tu'allimani. Saya minta izin supaya Anda berkenan mengajarkan anak saya. Ini ada, jangan Anda karena punya kedudukan, harta yang cukup, kemudian Anda panggil ustaz seenaknya, ya, diperlakukan dalam konteks yang tidak wajar. Konteks yang tidak wajar. Ya. Sekarang kan mudah sekali ya, ustaz, tolong datang ke rumah ya. Begitu ngajar orangnya makan, ustaz, langsung saja silahkan. Bagaimana bisa langsung itu? Saya sempurnakan dulu ya sebentar, nanti kita buka diskusi 5 menit ya. Nanti setelah itu silahkan kalau ada yang suara-suara. Okay? ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة ولا يرفع صوته, dan penuntut ilmu itu tidak meninggikan suaranya raf'an balighan, dengan ketinggian yang tidak wajar. Maksudnya ribut, bikin forum sendiri, sudah ada forum bikin forum lagi, ya. Atau baru sudah duduk ada kepentingan, nggak ada hubungan dengan taklim, antum ngobrol.
Apalagi posisi sudah di depan guru, guru sudah assalamualaikum, tadi masih ngobrol juga. Nah, itu biasanya mengganggu konsentrasi. Biasanya guru karena nggak enak, saya dulu punya ustadz itu, jangankan ngobrol Pak ya, Ibu, mohon maaf ini, kita salah gerak aja sedikit di meja itu sudah dimarahi. Salah gerak misalnya, harusnya kita begini, tiba-tiba kita ngambil sesuatu, itu sudah ditunjuk itu. Hei, mana tahu? Apa yang kamu lakukan? Ya, ingin belajar atau ingin main-main? Itu ada yang begitu. Ada yang begitu. Jadi ini kalau sudah masuk konsentrasi, kita perhatikan guru. Nah di Indonesia ini saya lihat baik-baik, jarang ada yang menegur muridnya. Tolong jangan begitu, itu jarang. Karena khawatir nggak datang lagi taklim. Ya. Bukan karena apa-apa gitu ya. Saking inginnya taklim itu dihayati betul ya. Padahal kita yang seharusnya punya adab terhadap guru ya. Datang capek-capek, belajar itu tidak mudah Pak. Ya, belajar tidak mudah, itu belasan tahun belajar ya. Kemudian juga datang ke negeri orang dan sebagainya itu tidak mudah. Ya. Baik. Wala yadhak, jangan sampai tertawa itu. Maksud tertawa itu tertawa pada yang tidak wajar. Kadang-kadang Rasulullah itu taklimnya nggak tegang-tegang amat ya. Nabi itu lihat kalau orang sahabatnya sedang tegang, ya, sedang punya persoalan. Kadang-kadang beliau itu menyampaikan kisah-kisah atau taklim yang sifatnya bisa menghibur, tapi tidak berbohong. Ya. Nggak ngarang-ngarang cerita supaya orang ketawa, itu juga nggak ada itu. Nabi kadang begitu. Bisa maaf ya. Tiba-tiba sedang taklim ada nenek-nenek datang. Ya Rasulullah, aina ana fil jannah. Di mana saya nanti di surga? Lam araki fil jannah. Nenek enggak ada di surga, katanya saya enggak lihat. Itu nenek, subhanallah, dengar berita itu kecewa luar biasa, nangis jadi-jadinya, pulang bersedih. Ya. Karena merasa rugi saya ibadah sudah lama puluhan tahun disebut oleh Nabi enggak ada di surga. Di jalan sedang sedih ketemu dengan Umar. 5 katanya, kenapa nih? Diceritakan kisahnya kata wakada. Seperti ini saya dengar dari Nabi. Umar tersenyum. Memang benar kata Rasulullah, nenek ada di surga. Karena saat masuk surga, nenek itu akan berubah kembali menjadi orang yang sangat muda. Karena itu gak ada nenek-nenek di surga kata Umar. Karena tinggi seorang perempuan ketika masuk surga itu 17,5 meter. Laki-laki 27,5 meter. Usianya 23 sampai 25 tahun. Sedangkan laki-laki 27 sampai dengan 30 tahun. Itu disebutkan dalam hadis sahih. Jadi tidak ada nenek-nenek ya, enggak usah khawatir itu ya. Bapak juga enggak ada kakek-kakek itu ya. Jadi enggak akan ada bapak di surga, enggak akan ada ibu, yang ada kita semua sama ya. Bahkan bayi baru lahir pun itu akan sama usia, tingkat tinggi dan sebagainya ya. Nah, tiba-tiba nenek itu dari gelisah, sedih menjadi tertawa girang luar biasa. Itu Nabi. Beliau juga bercerita, beliau juga humor, tapi candanya tidak dusta. Sahabat kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda kan Nabi, tapi kok Anda bisa humor juga? Kata Rasulullah, saya Nabi, saya bercerita humor, tapi canda saya tidak dusta. Canda saya tidak dusta. Bapak Ibu boleh tertawa, tapi tertawa yang wajar. Ya. Jangan yang tidak wajar. Apalagi orang lain sudah selesai ketawa, Anda baru ketawa, itu kesalahan. Karena ada yang nggak paham apa yang disampaikan itu. Saya teruskan sebentar, ada 2 kalimat lagi. Wala yakfurul kalamu min ghairi hajatin. Jangan terlalu banyak bicara atau ngobrol ya, pada hal yang tidak diperlukan. Anda sudah datang di majelis ilmu, sudah siap belajar, ngobrolnya sudah nggak nyambung. Artis yang semalam meninggal itu sudah dibawa pulang belum ya? Gimana keadaannya dan sebagainya? Itu udah nggak nyambung. Wala ya'natu biyadihi wala bighayriha. Jangan menunjukkan kesan malas biyadihi wala bighayriha, dengan gerakan tangannya atau dengan gerakan yang lainnya. Bisa. Maaf, ini materi sudah disampaikan. Kita sudah dengar misalnya. Bosan kita, jangan tunjukkan ekspresinya. Hormati guru sudah. Atau Anda pamit ke belakang, saya kan lakukan apa yang ingin dilakukan. Tapi jangan memberikan isyarat yang membuat guru resah. Yang kemarin lah di tangan sudah begini. Peci posisi sudah dirubah, jadi begini misalnya. Itu memberikan isyarat yang tidak enak sama guru, jadi nggak konsen ngajarnya. Ya? Atau dengan isyarat-isyarat yang tidak wajar. Ya? Okay. Teruskan. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan min ghairi hajatin. Dan jangan pula tengok kanan kiri tanpa ada kebutuhan. Tengok kanan kiri tanpa ada kebutuhan. Misal sedang belajar, tiba-tiba kita ingin kasih isyarat ke teman kita, tengok kanan, apa saya bilang materi kemarin juga kan? Bisa ya? Atau tengok kiri dan sebagainya tanpa ada kebutuhan. Bal yakunu mutawajjihan ila syekh musaghiyan ila kalamihi. Dan akan tetapi
Bal akan tetapi. Ingat kalau baca Quran ada bal, artinya apa? Akan tetapi. Bal rana ala qulubihim, ya. Akan tetapi ada satu persoalan di hatinya. Yakunu mutawajjihan adalah mereka itu fokus menghadap ila syekh kepada gurunya, muslihan ila kalami, fokus menyimak. Kalau muslihan menyimak, kalau mutawajjihan melihat. Muslihan menyimak ila kalami kepada setiap materi atau perkataan yang disampaikannya. Sampai di sini kita untuk hari ini. Baik. Jadi kesimpulannya kita urutkan dulu. Kalau sudah duduk di majelis ilmu, gurunya sudah datang, ya, maka kita menyiapkan diri konsentrasi untuk belajar. Perbaiki posisi duduk kita, bukan duduk orang berilmu, tapi duduk sebagai seorang murid. Yang kedua, ya, hilangkan segala persoalan-persoalan yang tidak terkait dengan pembelajaran kita. Banyak yang ngobrol, ya, kemudian konsentrasi yang terpecah. Apalagi kemudian kita, bercanda, bersikap yang tidak sesuai dengan adab majlis atau bahkan mengganggu konsentrasi belajar kita. Saya kira itu kesimpulan kita, ya. Kemudian nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana caranya menangkap ilmu supaya ilmu cepat kita dapatkan, mudah kita pahami dan gampang kita amalkan, ya. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita. Saya berikan waktu 5 menit saja kalau kita akan berdiskusi. Setelah itu silakan kalau ada yang ingin salat syuruk dan melengkapi aktivitas hari ini. Silakan dari depan. Singkat padat saja. Ibu kalau ingin tuliskan silakan, ya. Masih jadi katakan kenapa sholat, zakat, puasa sebenarnya jadi baik. Dia baik. Kita karena ada perubahan Pertanyaannya bagus, kenapa amal ibadah yang dilakukan padahal kita merasa selalu dilakukan tiap kali sholat, zakat tertunaikan, tapi tidak berdampak kepada perilaku. Sedangkan pola ibadah yang baik itu ada dampak terhadap perilaku. Dampak pertama melahirkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau Bapak Ibu sholat tiap waktu tapi tidak tenang-tenang, ada yang belum sempurna di sholatnya, ya. Yang kedua, dampaknya kepada akhlak. Ini jelas Al-Baqarah 129 dan 151, ya. 150, 151 yang dua ayat itu. Statement Al-Quran, Nabi tugasnya diutus itu membawa 4 misi. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya Allah tolong utus seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu 'alaihim ayatika, menyampaikan wahyu Quran, wa yu'allimuhumul kitab, menafsirkan wahyu lewat hadisnya, ya. Wal hikmah, mengajarkan hikmahnya. Yang terakhir, yang keempat, wa yuzakkihim, dan memperbaiki hati supaya berdampak pada perilaku. Nah, kalau ada amalan kita tidak berdampak kepada perilaku, faktornya itu 2 kata Quran. 1, amalan yang dilakukan itu tidak khusyuk dilakukannya. Tidak khusyuk. Sebatas menuntaskan kewajiban saja. Ya. Sebatas menuntaskan kewajiban saja. Contoh kalau dalam salat itu Al-Baqarah 45 ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, tapi itu tidak mudah dilakukan, susah. Illa 'alal khashiyin, kecuali orang yang khusyuk. Nah, kalau ibadah antum belum berdampak kepada perilaku, barangkali kesan kita dalam menunaikan ibadah cuma menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sudah sholat, yang penting sudah zakat, tapi tidak dipelajari bagaimana zakat yang baik, sholat yang baik, sehingga dampaknya tidak hadir. Yang kedua, ini yang paling penting, ada sindiran tajam di Quran. Kebanyakan orang yang beribadah tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dengan ibadahnya. Seharusnya kata Quran, sebelum ibadah dipelajari dulu, dipahami maknanya. Jadi kalau sholat Allahu Akbar, tahu itu apa Allahu Akbar, ya. Doa iftitah, tahu, mengerti apa yang dibaca. Ini ribuan kali ruku, tak ngerti apa yang dibaca. Memang rukunya benar, tapi nggak paham apa yang dibaca. Sujudnya sesuai sunnah, tapi nggak paham apa yang dibaca dalam sujudnya, kan tidak berbekas itu. Ya. Coba perhatikan, sahabat Nabi, takbir saja Allahu Akbar itu sudah menangis gemetaran. Abu Bakar saat takbir Allahu Akbar gemetar itu, gemetar. Karena khawatir saat bertakbir membawa kesombongan dalam dirinya. Sedangkan dia mengatakan Allah Maha Besar, saat takbir membawa keangkuhan, itu takut gemetar luar biasa. Kita kan baru sebatas gemetarnya saja, sama-sama gemetar, tapi rasa itu belum hadir.
Ya kan, sholat di puncak subuh-subuh gemetaran, tapi rasa itu nggak ada. Karena penghayatannya, pemahamannya itu kurang. Ya. Jadi barangkali itu Pak penyebab hal utama yang tidak berdampak pada tubuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau kita mau bicara diambil kalau kita bicara karena Islam karena perilaku yang tidak baik apakah benar amal itu dari siapa itu misalnya jadi permasalahan yang kedua mulai membaca itu apakah membaca harus mengurangi ya kalau kita membaca itu demikian itu. Assalamualaikum. Baik, ini pertanyaan yang sifatnya spesifik. Bagus pertanyaan Bapak, tapi maafkan saya kalau sedikit kita ingin meluruskan dulu ya. Ada kaidah di Quran, termasuk di hadis. Orang baik sebutkan namanya. Tapi sifat gak baik jangan pernah menyebutkan namanya. Ya. Sebutkan saja inisialnya. Di Quran itu seorang yang baik selalu disebutkan namanya, walaupun bukan nabi. Imran bukan nabi, Luqman bukan nabi, tapi karena baik namanya disebutkan supaya kenal kita siapa orang itu, siapa keluarganya, bagaimana meladani. Tapi orang-orang jelek sejahatnya tak pernah disebut namanya. Fir'aun itu bukan nama asli, itu gelarnya. Walaupun dia kejam sekali perilakunya mengaku Tuhan, tidak pernah disebut nama. Ya, bisa lagi Abu Lahab itu bukan nama, gelar juga. Qarun itu bukan nama, itu gelarnya juga. Ya, jadi tidak pernah disebutkan. Ada adab dalam Quran yang salah itu bukan namanya, yang salah itu adalah perilakunya. Jadi adab kepada kita, kalau ada orang salah, sebutkan perilakunya, jangan menjijikkan namanya. Jadi mudah-mudahan dengan perilakunya itu namanya bisa selamat. Baik. Dalam hal ini Al-Furqan, Quran surah ke-25 ayat 23. Itu satu. Yang kedua Al-Hujurat, Quran surah ke-49 ya, dari ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-13. Kaidah pertama, kalau ada non-muslim berperilaku baik, bisa non-muslim pengen ikut-ikutan zakat atau nyumbang dan sebagainya, amalnya nyampe enggak? Kalau di dunia, selama masih hidup di dunia, maka Allah akan balas saat di dunia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Siapapun apakah itu non-muslim, dia berbuat baik saat di dunia, maka keadilan Allah akan membalas kebaikannya itu. Bukankah kalau ada non-muslim suka ngasih makanan, perhatian, suka nyumbang, kita kan respect ya. Bahkan kita doakan mudah-mudahan ya Allah, ya. Itu balasan Allah saat ini. Faja'alnahu haba'an manthura, tapi di akhirat itu akan menjadikan sebagai debu-debu yang berterbangan, tidak akan bernilai. Jadi cuma dunia saja, di akhirat tidak bernilai. Tidak bernilai. Itu bedanya antara keadilan Allah bagi orang Islam dengan orang Muslim. Sebaliknya, maaf, berkata-kata kotor kepada orang lain, sekalipun dilakukan oleh orang Islam, itu berdampak pada dosa. Dan hukumannya bukan sekadar di akhirat, tapi di dunia didahulukan oleh Allah untuk lurus kembali, untuk sadar. Jadi konteks dirinya bukan menghukum, tapi meluruskan. Saking sayangnya Allah, yang korupsi, yang kata-kata kotor diingatkan. Bukan supaya Allah menghukum, tapi supaya sadar dan dibawa dosanya sampai ke akhirat. Karena itu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hei orang-orang yang beriman, coba jangan saling menghina, mencela satu sama lain. Artinya kalau di awal dengan kata iman, kalau ada orang Muslim, maaf, bersikap mencela, itu ada yang salah dengan imannya, ada yang keliru. Kalau orang nggak beriman mencela, itu wajar karena nggak ada iman. Orang berkata-kata kotor nggak sholat, wajar karena nggak pernah sholat. Tapi kalau ada orang lain tiap kali sholat, ya, punya iman, mencela orang lain juga, nah itu yang tidak wajar. Itu yang tidak wajar. Yang kedua, membaca Quran bagaimana yang terbaik, ya. Menghafal apakah dengan mushaf yang dibaca ataukah tanpa mushaf. Dua-duanya tergantung kepada keadaan. Ini yang pertama. Ya. Kalau keadaan yang dimaksudkan mengulang dalam arti mudzakarah, mengingat-ingat yang berulang, itu yang terbaik bagi penghafal Quran. Setelah dia hafalkan, tutup mushafnya kemudian menghafalkan. Ada tahapan, Pak. Ya. Tahapan pertama itu membaca dengan mushaf. Tahapan kedua tutup mushafnya tapi masih dipegang. Begitu lupa lihat lagi. Ya. Tahapan ketiga simpan mushafnya, kemudian boleh disetorkan kepada gurunya tanpa melihat mushaf. Ya. Adapun kalau yang dimaksud adalah sengaja membaca saja sekaligus menghafalkannya, maka yang utama pegang mushaf. Begitu lupa kita ada yang mengingatkan. Ya.
Nah, persoalan Ustaz, bagaimana kalau misalnya saya lupa lagi apa penyebabnya? Itu besok datang ke Al-Ihsan jam 8 itu materinya tentang itu. Ya, Bapak wajib hadir untuk akan bertanya. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Kita akhiri dulu untuk hari ini. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Ini insya Allah masih cukup untuk 1 tahun lembaran ini ya. Jadi nggak perlu di copy dulu ya. Karena kita satu pertemuan paling-paling 1, 2, 3 kalimat itu pun kalau banyak kita baca ya. Jadi insya Allah tidak perlu di copy lagi, dicukupkan dulu. Mudah-mudahan kalau antum selesai ini tamat, artinya ini sudah hafal betul sekitar 300 kosakata. Sudah bisa itu bahasa Arab ya. Sudah bisa bahasa Arab pelan-pelan. Jadi jangan cuma na'am, lah, yes, no gitu kan, atau kaifa haluk, alhamdulillah ya. Kalau itu sudah wajar, non muslim pun sudah bisa itu alhamdulillah, assalamualaikum ya. Kita harus tambah sedikit ya. Baik, maafkan saya kalau ada kata-kata yang kurang sesuai. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, salah dari saya pribadi mohon maafkan. Kita akhiri dengan doa kita terbatas bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.